kami yang Martinus M.A. Diguna, penyanyi dan arranger lagu Bali yang udah expired guys, udah jadul. Dan di sebelah sini saya guys, udah grogi duluan guys. Sebelah sini saya ada yang beautiful, Salak Tipul, Gedang Tipul. Silahkan diperkenalkan, monggo. Pasti tuh gue. Oke, sate guys. Monggo. Kenalin, aku Lina Simfoni. Dan sebelah kiri aku kembali lagi saya Mangga Jerung, pendatang tadi sore di kancah dunia hiburan. Kungfu juga bisa. Ya kungfu kungfu musik. Kita bermain di kungfu musik. ya begitu guys. Masih lanjut. Dan kami bertiga adalah kolam lele guys. orang baru, dan di sini Enggak dong. Di partai kan utama kita yang baru. orang lama bersemi kembali. Ya. Saya baru aja guys. Sebut saja kita orang-orang baru ya. Lanjut Bli. Orang-orang baru. Kita orang baru. Beli kan baru juga mulai. Iya. Baru mulai. Oh, Kita juga baru mulai. bener. Mulai dari minus ya Bli ya. Ya, kita mulai dari Nanti guys, tanya seru guys. Lanjut Bli. Apa yang tadi? Mau ngomong apa tadi? Trio nyemplung kolam lele. Orang baru. Orang baru. Nyemplung. Iya. Benar sih. Seperti itu kita di sini membawakan atau kita memberikan sebuah hiburan, konsep musik yang sederhana, Direkam pakai alat sederhana. alat juga sederhana. Kita Sumbangan sana sini guys. memakai dengan maksimal seperti itu, dan Kita usahakan maksimal guys. semaksimal mungkin. Yes. Sampai meledak apa ya. Udah satu korban guys. Lanjut. Nanti Ya. kita ceritain teman-teman. Untuk malam ini kita bahas apa ini? Untuk malam ini saya nggak tahu apa yang saya harus lakukan ini guys. Kita mau ngebahas apa ya? Oh ya guys. Lucu. Oh ya. Jadi gini teman-teman. Saya kan ya kalau kalian tahu Martinus di lagu Bali yang arranger lagu Bali gitu kan guys. Cuma saya sebagai musisi aja. Nah, ini yang mau kita bahas adalah saya udah obok-obok tadi teman-teman, yaitu di YouTube. Apa sih filosofi dari sebuah lagu? Nah, lagu ini adalah yang pernah saya kerjakan dulu waktu saya bekerja di produksi Bali Record. Itu bersama Ajik, almarhum Anak Agung Made Cakre, seniman biola dan juga pencipta lagu Bungan Sandat teman-teman. Dan lagunya sangat indah. Tapi teman-teman, saya nggak tahu artinya. Sekarang saya baru ngeh setelah sekian puluh tahun gitu loh, mulai mendalami apa sih filosofi Bungan Sandat. Nah, dan di karya kita di channel ini, di channel Lina Simfoni sama Mulu Hidup Channel, dan di channel saya yang baru yang nggak ada subscribernya guys, channel Martinus Official. Sial guys, belum ada subscribernya. Nanti subscriber kapan-kapan, santai aja guys. Nah, kita akan ngebahas makna dan filosofi lagu dari ciptaan almarhum Anak Agung Made Cakre guys, Bungan Sandat. Dan sudah kita cover dengan penyanyi adalah ini dia guys, kakak Caci. Nah, kalian bisa lihat, tapi di video klipnya kalian bisa lihat. Di klipnya itu belum ada klipnya karena kita cuma pakai kupu-kupu sama bunganya. Mungkin lagi 1 minggu atau berapa hari kemudian Next lah. kita baru prepare sini. Nanti kalian lihat juga ruangannya ini baru dibersihin tadi guys, bertiga ini wabunya guys, saya dibersihin bertiga, trio kuek guys, sampai nyemihil. Trio mewek Guys, trio BBB auto bau badan soalnya ngepel mbambu guys. Minum dulu guys, jadi santai guys. Ini adalah
alias air. Nah, kita mau tanya sama Kakak Lina Yes. di Belantika Baru Musik Po Bali kan bahasanya gitu guys. Jadi menurut saya dukunglah guys biar tambah semangat kakaknya berdua nih guys. Kalau saya jangan di rumah udah expired guys, buang ke tong sampah aja. Di belakang layar udah happy lihat generasi sekarang yang lagu Po Bali udah wow mantap jiwa guys. Pokoknya saya senang banget dan saya juga berterima kasih sama Beli Manggejrung sama kakak Putu Lina. Sebenarnya guys kalau kalian mau jujur saya tuh udah memutuskan untuk pensiun dari lagu Po Bali. Saya mau ke musik reggae aja sama ngasuh anak saya. Gara-gara mereka keputusan saya akhirnya berubah guys ya. Ya inilah karyanya kita di channel Lina Simponi dan Muru Hidup dan juga di channel saya kita bertiga berusaha untuk menyajikan apa istilahnya di lagu Kancah Belantika Musik Po Bali karya baru, lagu cover sih guys karena kita ada lagu original on proses nanti sabar. Kita mau coba mengemas lagu lama pertama karena apa ya nilai-nilai apa ya budi luhurnya kak ya, nilai-nilai pembelajaran, nilai-nilai spiritualnya teman-teman selain memang tembangnya itu manis. Nah hari ini detik ini kita mau kupas itu. Kenapa? Karena saya pernah bertemu sama anak agung Made Cakra almarhum. Pada waktu itu saya masih ABG guys, masih bocil. Nah, sekarang masih bocil tapi udah expired guys. Nah cuma waktu itu saya nggak bertanya apa sih maksud lagu Bunga Sandar ini. Nah kemarin sebelum kita mau memutuskan untuk podcast hari ini walaupun direkam pakai HP ubi bakar guys, HP ubi bakar guys, jadi nggak pakai alat-alat sultan guys. Ini cuma rumahnya aja dibersihin sama ini berdua nih guys. Kalian emang wow. Padahal penyanyi lu bersih-bersih guys. Bayangan gimana saya nggak ada alat nih. Oke, jadi kita mau membahas makna filosofi pembelajaran nilai-nilai dari lagu Bunga Sandar. Nah, saya mau tanya dulu dari vokalis yang baru nih guys, dari Kakak Lina. Apa sih kak? Kemarin sempat saya tanya, pokoknya bunganya tuh harum. Nah, ini jelasin sendiri lah. Jadi filosofi arti dari lagu Bunga Sandar itu, kalau Bunga Sandar itu kan semakin dia layu semakin harum gitu kan. Ini pembelajaran buat generasi penerus untuk menjadi lebih baik lah, belajar untuk menjadi lebih baik, lebih dewasa, lebih tidak cepat terpengaruh ke hal-hal yang buruk walaupun kondisi berat. Walaupun kondisinya berat, kondisinya nggak masuk akal, apalagi di era-era zaman jadi guys, covid mesti tetap harus berat nih. Lanjut kak, lanjut apa lagi ya? Beli apalagi menurut Beli Manggejrung gimana Beli? Menurut apa sih filosofi saya sendiri, dari pengertian saya sendiri, lagu Bunga Sandar ini adalah sebuah arti sebenarnya makna hidup. Kedengarannya sih mendalam. Menurut saya dalam sekali nih. Sangat dalam. Terus saya nggak tahu artinya waktu itu. Kalau menurut saya, artinya dalam proses menjalani hidup ini jangan sampai kita sebagai penerus, katakanlah sebagai penerus bangsa, sebagai penerus kemerdekaan, jangan sampai merusak hal itu. Bahkan kita seharusnya lebih mengharumkan nama negara ini. Kalau dibawa ke negara ya, mengharumkan nama baik kita sendiri. Kalau dibawa ke ranah bangsa negara ya, bangsa, wajib ya. Kalau untuk ranah ke diri sendiri, apalagi sekarang kan zaman ini ya,
apa namanya, narkoba. Di Itu kan daerah ya banyak guys kalau masalah narkoba apalagi yang marak-marak di TV. ya Anulah yang gitu-gitulah guys. itu jangan sampai Tak terjerumus ya. Bro. terjerumus ke sana. Dan menurut saya sendiri mengartikan dalam lagu Bunga Sandat ini, kita harus lebih dewasa menyikapi suatu problem yang kita hadapi. Apalagi ya? Ya intinya seperti itu. Be positive person lah. Ya, seperti itu. Menurut saya sendiri. Oke. Karena itu dibawa ke ranah apapun, Bri. Mau dibawa ke negara, keluarga, ke masyarakat, dan diri sendiri. Sama. Artinya wangi ya, harum ya. kita membuat harum lah. Walaupun sudah layu, tapi semakin harum, apalagi dibejak. Nah itu yang saya mau ulik ini. Kenapa? Kan aneh ya teman-teman. Maksud saya kalau ya nanti aku ceritain guys. Contohnya sampah lah, sampah busuk ya busuk. Tapi ini ada sebuah tanaman bunga sandat namanya guys. Makin layu tuh makin harum. Itu yang buat saya pribadi hari ini setelah nggarap mengcover lagu ini dinyanyikan sama Kak Lina itu. Aku tuh baru tercerahkan gitu loh teman-teman. Terus terang aja ya, memang saya besar di Bali, tapi pas saat penggarapan lagu itu saya pribadi kurang ngulik, hanya fokus di mana menyelesaikan musik Pak. Karena pada waktu itu kan kerja di perusahaan rekaman di Bali Record waktu itu guys. Nah hanya fokus di ayo selesaikan musiknya sebaik-baiknya. Tapi saya kurang menggali. Nah sekarang, wah ternyata kayak gini ya. Itu menurut saya, wah dalam banget itu. Makin dibejak makin harum. Dan ini juga Bri, istilahnya dalam hidup ini mungkin, dan bukan mungkin lagi, banyak yang katakanlah menderita seperti itu, menderita. Nah nganggaplah istilahnya diri ini udah tidak berguna, bla 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 lah. Dalam kondisi terpuruk gitu ya. Terpuruk, sangat terpuruk. Tapi dengan kebangkitannya, Dengan kesadaran, dia jadi harum. Nah ini yang bikin kita, ya. yang bikin kita malu loh seharusnya. Seharusnya kita malu sama orang-orang seperti ini loh yang mau bangkit, dan akhirnya sampai dia berhasil. Apalagi dia menjadi panutan, menjadi influencer bahasanya influencer. Karena itu. ada karya prestasi dari keterpurukannya Ya. menjadi ada karya ya, salah satu contohnya. Wow. Ya itu dah, kalau menurut saya itu dah arti terpenting dari Bunga Sandat ini. Itu maknanya ya. Iya. Kalau dari saya itu aja sih. Tapi ada juga sih di liriknya itu kan ada saling asah, asih, Ya. asuh. Itu juga pelajaran juga kan Ya. untuk kita semua tuh. Kita sebagai makhluk sebagai manusia Speaking of truth, sebagai makhluk yang sebagai ganteng manusia dan podcast kan expired kan makhluk. Lanjut Kak, lanjut. ya, Maaf guys, aku suka ngelawak ya. Jangan Ya. ambil saya. Lanjut Kak. ya kita harus saling asah asih asuh biar hidup ini damai kan. Kalau kita asah asih asuh nggak ada perdebatan, ya berdebat sih oke lah, Beda pendapat. tapi Nggak sampai berkelahi gitu iya ya. nggak sampai seperti itu, apalagi sampai Puik-puik. putus-putusan Gara-gara beda pendapat. jadi kita harus saling asah asih asuh. Jadilah perbedaan kita ini jadikan Keindahan kayak kita bertiga. Iya.
alay, ganteng, bagus. Nah, begitu ngumpul hancur. Intinya kita ngibur. Yang wah Tapi gitu. itu deh enaknya beli. Nggak ada senior junior di sini. Itu deh enaknya kita bertemu bertiga ini juga secara dibilang singkat, sangat singkat. Oh ya, ini Tidak ceritanya sengaja guys. kan, tidak sengaja. Pertemuan kita nih aneh bin aja. Ceritain beli, beli. Ya, ceritakan dulu. Kita bertiga bertemu secara cepat, setajam silet gitu misalnya, Tajam, tajam. dan Akurat, akurat, aktual, Percaya. terpercaya. secara berita. Ini apa ada sebutnya kena brand kopi. Iya, Oh, iya. copyright. Pokoknya itu dah tit sensor. Istilahnya kita di sini dapat satu rasa yang dalam 3 rasa yang berbeda, kita mendapatkan satu rasa yang benar-benar kita bisa nikmatin dan orang lain juga menikmati rasa itu. Nano. Ya, Wah. dari istilahnya rasa nanas, rasa jeruk, rasa mangga dijadikan satu, jadi rasa lah. Kombinasi Tapi- 3 rasa itu ya. Tapi enak, Masuk. tapi enak seperti itu. Dan apa ya, inspirasi pun mulai tumbuh ya. Dari Ya. pertemuan kita bertiga ya. Ya, dari pertemuan Semangat awal muncul. semangat ada, kita saling Iya, mensupport, saling menyemangati, berlibat bukan sih, menyelamatnya, Nah, itu lagi. menyemangati, Menyemangati satu menyemangati, sama ya. lain. menyemangati, nah itu dah. Dengan keadaan yang nyemehi gitu. Ya, bahasa pecakunya kita disebut nyemehi. Nyem. Nanti tanya beli Adi Uyun di Pendegiri itu dia pencetusnya kita bahas nanti. Ya, betul. Dan sampai sejauh ini kita akan memberikan atau menuangkan rasa-rasa yang kita rasakan Udah perbedaan trio kue ini guys. Lewat ke pemirsa sarang sami lah, semua all apa bahasan itu pokoknya onyang gitu, Together yes or no gitu. dengan apa yang kita Karya sederhana kita ya. karyakan dengan sederhana, dengan alat yang sederhana, dan semoga juga dapat memberikan motivasi dari karya-karya kita. Ya seperti itu dari Itu saya. meling guys. Dan berikutnya dari Mbak Lina mungkin. Mbak Lina, Mbak. Kakak Lina guys, Kakak Lina. Ya mungkin apa yang bisa Sekali lagi. di-sharekan ke ini. Ya berkaitan juga dengan hubungan sangat. Hubungan saja. Iya. Beli sekarang. Oh gitu, saya ya. Oke, jadi begini teman-teman. Zaman dahulu, wah, aku singkat aja ya. Jadi pertemuan kita bertiga ini, menurut saya nggak masuk akal ya. Pada hari itu, saya sama Beli Manggejong itu cuma ketemuan. Beli, Mali, pasih. Kalian jangan mikir negatif ya. Ini kan sesama jenis. Maksudnya saya nganggap dia tuh kakak. Ini lagi apa istilahnya, nyemehe lah, lagi kabut-kabut kalau nggak jelas gitu. Ini juga lagi kabut-kabut kalau nggak jelas. Pokoknya kita jangan aneh-aneh, balik ke pasih udah. Nah saya selama nggak nge-ranger lagu Bali teman-teman, saya tuh sukanya main game sejak kecil. Main Nintendo dulu, belum ada zamannya PS5, belum main PC, main game di HP. Ya udah yuk balik ke pasih. Nah di sana itu kita istilahnya curhat, istilahnya kalau nangis ya nangis bersama, kalau kita sebut apa yang namanya, menangis bersama lautan guys. Dalam. Pas lautnya sepi, jadi kita apa ya, kalau bahasa Jawanya gerong-gerong itu gak ada yang peduli, cuma ada jeruk pencar, bro mancing. Kita wah, makasih Beli. Nah, intinya kita mengadu kepada lautan. Nah intinya pada hari itu kita berdua main ke laut, terus tiba-tiba itu teman-teman
Saya kan orangnya ya tau lah kita sekarang nih hari gini main medsos gitu. Saya biasanya ngupload karya itu kan ke IG, ke Facebook. Tiba-tiba itu biasanya yang repost itu kan ya band saya gitu loh, atau bandnya The Bingi Uye yang sudah terkenal. Sementara saya anggap Martinus itu sudah bye bye and gone, bygone gitu guys, udah nomor lagu Bali. Intinya aku udah melupakan itu. Terus ada yang nge-share, apalagi yang aku heran itu, ini saya tuh nggak pernah namanya ngerekam pakai kamera bagus karena nggak punya gitu. Jadi pakai HP bekas saya pas latihan piano. Jadi saya tetap bermain piano, cuma nggak di bikin musik lagu Bali, kayaknya fokus ke musik reggae sama ya kekinian gitulah. Nah tiba-tiba ada yang nge-repost gitu. Nah buat saya kan aneh banget gitu, siapa sih saya gitu loh. Saya terus ya singkat cerita saya gali terus, kenapa kok suka sama apa piano, suka sama lagunya The Bingi misalnya, bandnya Beli Manggejlung. Nah ternyata itu yang sangat menyentuh hati saya teman-teman, seperti berkaitan dengan lagu Bunga Sanda itu ternyata oke teman-teman, jadi yang membuat saya tertentu itu adalah ketika saya sendiri udah apa istilahnya nggak terlalu apa ya, pengen ingat-ingat gitu ya, pokoknya biarkan saya dengan diriku sendiri. Nah tiba-tiba dari postingan di medsos itu ada yang nge-repost, tapi kan wajar kalau yang repost tuh band saya ataupun bandnya Beli Manggejlung di band The Bingi. Nah waktu itu yang repost keduanya guys, jadi pas saya main piano juga karya dari apa namanya, dari band The Bingi Uye. Terus saya gali terus, ternyata setelah ditanya itu ada liriknya yang nyentuh gitu kayak. Terus pas saya main piano ternyata kakak Putu ini anu guys, punya insomnia kayak saya, gangguan susah tidur. Bertiga ternyata guys, Batman. Nah permainan piano saya tuh ternyata ya bisa menyenangkan, ya bikin tenang gitu. Buat lebih Kira-kira gitu, iya Lebih nyaman. lebih merelaksasi gitu. relaksasi. Jadi dari sana punya beli nyaman juga, punya beli mobil juga, pianonya juga, musiknya buat lebih Itu teman-teman, jadi istilahnya wah ya kita kayak Bunga Sanda lah guys, udah nyemehi udah layu, tapi ada track recordnya kita tuh yang istilahnya bisa menjadi blessing atau menjadi berkat buat teman-teman. Ternyata bisa menghibur, buat saya wow, menyentuh sekali, dan itu yang memotivasi saya. Ayolah saya begitu kita berkarya bertiga ini bakti bersama di Gatika Musik Pop Bali. Sebenarnya aku udah nggak mau gara-gara mereka nih. Maksudnya aku kembali ke sini tuh bukan untuk viral teman-teman, bukan untuk apa ya, pengen di aku juga hidupku nih biar ada maknanya gitu kan. Jadi influence yang baik ya lewat karya-karya, sekali lagi lewat karya sih guys, seperti Bunga Sanda ya buat kita. Sementara itu dulu sih teman-teman yang bisa kita bagiin. Kalau ada kesalahan kata selama kita podcast, kita minta maaf. Intinya kita cuma mau kita semua tuh termotivasi dalam karya. Tidak terlalu dalam semangat guys. Lalu satu, kamu pasti bisa. Kamu pasti kata yang jadi motivasi di dalam diri saya sendiri. Pasti. Ya. Kalau nggak berani mencoba ya udah pasti untuk kick. jadi stuck di situ aja. Jadi yang bisa menyemangati, yang bisa, yang bertanggung jawab sama dirimu sendiri cuma kamu aja yang tahu gimana sih caranya biar kamu tuh keluar dari zona nyemihimu, keterpurukan. Menjadi kekuatan semangat. Oke guys, semoga kita semua tetap semangat walaupun kita cuma berbeda di layar satu.
Semoga kita semangat, sehat selalu ya guys. Kita sekalian pamit, sampai jumpa di vlog berikutnya. Saya Martinus. Saya Lena Simfoni. Dan saya Mangga Jerung. Kita mengucapkan pamit dan Om Om Santi, Santi, Santi. Om.